Alhamdulillah, ini malam yang berbahagia karena malam ini Dr. Lia akan memberikan pencerahan buat kita semua mengenai kegawat daruratan di ginjal hipertensi. Mungkin Dr. Lia bisa menyampaikan apa-apa saja kondisi kegawat daruratan di bidang ginjal hipertensi. Baik, Dr. terima kasih. Jadi kalau kita berbicara mengenai kegawat daruratan di bidang ginjal hipertensi, itu sebenarnya ada banyak sekali ya kita anggap sebagai suatu kondisi kegawatan. Misalnya kalau kita bicara tentang ginjal sendiri, jadi ginjal hipertensi kita bagi ginjal dan hipertensi. Untuk kondisi gangguan ginjal hipertensi yang paling sering atau umum kita temukan adalah kegawat daruratan hipertensi, khususnya yang kita sebut biasanya hipertensi emergensi. Hipertensi emergensi ini merupakan suatu bagian dari suatu kondisi krisis hipertensi. Yang membedakan antara kenapa kita anggap ini suatu kondisi kegawat daruratan. Jadi tekanan darah pada kondisi hipertensi emergensi itu harus segera diturunkan. Pada hipertensi emergensi terjadi suatu peningkatan tekanan darah yang bersifat mendadak. Peningkatan yang mendadak ini bisa menyebabkan gangguan pada target organ, sehingga penurunan tekanan darahnya itu harus segera juga dilakukan. Beda dengan yang kita sebut dengan hipertensi urgensi. Urgensi itu ada peningkatan tekanan darah juga mendadak, tapi tanpa kerusakan target organ, itu penurunan tekanan darahnya tidak perlu terlalu cepat, sehingga yang kita anggap kegawat daruratan adalah hipertensi emergensi. Kemudian kondisi lain yang bisa kita anggap suatu kondisi kegawat daruratan adalah suatu kondisi uremia. Kondisi uremia adalah kondisi yang terjadi akibat penumpukan dari racun ginjal. Penumpukan racun ginjal ini akan menyebabkan berbagai komplikasi. Komplikasi dalam hal bisa terjadi hiperkalemia, bisa terjadi asidosis metabolik, bisa terjadi suatu kondisi penumpukan dari cairan dalam tubuh atau kita sebut edema paru, kemudian bisa terjadi penurunan kesadaran. Itu semua yang kita sebut sebagai sindrom uremia. Sindrom uremia sendiri ini biasanya terjadi pada beberapa, khususnya paling sering terjadi pada pasien dengan penyakit ginjal tahap akhir atau pasien dengan gagal ginjal. Pada kondisi akut juga bisa terjadi, yang biasanya kita temukan pada pasien dengan akut kidney injury atau gangguan ginjal akut, atau pada pasien akut on CKD, atau pada pasien AKI pada pasien dengan penyakit ginjal kronik. Setiap kegawat daruratan itu perlu kita tangani, kita harus tangani satu-satu dan harus segera. Misalnya pada kondisi yang tadi saya sebutkan, ada yang kita sebut dengan hiperkalemia. Hiperkalemia itu jika tidak ditangani, dia akan menyebabkan gangguan irama jantung. Itulah karena dia menyebabkan gangguan irama jantung, maka harus segera ditangani dengan cepat. Nanti proses penurunan untuk kadar kalium darah itu ada beberapa protokolnya yang biasanya kita lakukan. Hampir sebagian besar dokter umum maupun dokter spesialis penyakit dalam sudah tahu untuk itu. Kondisi yang lain seperti asidosis metabolik. Nah, asidosis metabolik ini juga sering ditemukan pada pasien-pasien dengan gagal ginjal. Nah, jika tidak ditangani akan menyebabkan gangguan yang bisa pasien menjadi lebih sesak. Kemudian ada masalah-masalah lain yang bisa muncul. Udem paru ini biasanya menyebabkan akumulasi cairan yang sangat banyak di paru-paru, sehingga juga harus segera ditangani. Itu beberapa contoh kegawat daruratan di bidang ginjal hipertensi yang biasanya sering kita temukan di praktek klinis. Mungkin itu Dr. Taha. Baik, terima kasih Dr. Lia. Jadi saya mengutip tadi bahwa beberapa kondisi yang menunjukkan terjadinya kegawat daruratan di bidang ginjal hipertensi, seperti krisis hipertensi. Nah, krisis hipertensi ini tadi disebutkan bahwa ada sifatnya urgensi, ada yang sifatnya emergensi. Nah, pada tekanan darah berapa biasanya kita mengetahui bahwa itu kita golongkan pada hipertensi emergensi atau hipertensi krisis. Dan
apa tindakan yang bisa dilakukan oleh dokter umum, atau apa harus dirujuk pasiennya? Mohon pencerahan. Oke. Jadi ini mengenai krisis hipertensi. Jadi kalau tadi saya menganggap seorang pasien dengan ada peningkatan tekanan darah yang terjadi secara tiba-tiba, kemudian peningkatan tekanan darahnya di atas 180/120, itu yang terjadi dalam waktu singkat, kemudian disertai adanya kerusakan dari target organ. Dalam hal ini misalnya ada gangguan pada target organ yang dimaksud adalah pada otak, pada jantung, pada ginjal, maka kita anggap pasien ini mengalami suatu kondisi hipertensi emergensi. Jika kita menganggap hipertensi emergensi, maka penurunan tekanan darah harus segera kita turun besar 20-25% dari tekanan darah awal. Nah, pada waktu dia terjadi peningkatan yang segera ini, maka karena harus segera, obat yang kita berikan yang menjadi pilihan adalah penggunaan antihipertensi yang intravena. Jadi obat-obat yang kita gunakan harus menggunakan obat antihipertensi yang intravena. Beda dengan kondisi hipertensi urgensi. Hipertensi urgensi di sini terjadi peningkatan tekanan darah yang tiba-tiba, tapi tidak disertai kerusakan target organ. Sehingga target penurunan tekanan darah itu tidak harus segera. Itu kisarannya dalam hitungan hari, itu bisa diturunkan sehingga penggunaan obat antihipertensi oral itu bisa kita gunakan pada kasus seperti ini. Nah, tadi Dokter Taha sempat sampaikan kapan harus kita rujuk. Pada waktu kita anggap suatu emergency case, untuk seorang dokter umum ini masuk, kalau mungkin teman-teman dokter umum sudah tahu, ini masuk di kompetensi 3B. Kalau kompetensi 3B berdasarkan standar kompetensi itu, maka dia harus tangani dulu. Turunkan dulu, karena bahayanya adalah target tekanan darah yang tidak turun secara cepat ini bisa berbahaya ke organ yang rusak tadi, sehingga diturunkan tekanan darah dengan obat-obat intravena. Kemudian setelah pasien stabil, tercapai target tekanan darah yang diinginkan, kemudian bisa dilakukan rujukan. Jadi pada pasien dengan kita anggap hipertensi emergensi, tata laksana awal untuk penurunan tekanan darah tetap harus dilakukan. Kemudian setelah tercapai target itu, kemudian pasien kita rujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih di atas. Jadi kalau misalnya teman-teman dokter umum dapat kasus seperti ini di puskesmas, Anda tetap harus tangani dulu. Situasi yang emergensi sudah, istilahnya target tekanan darah sudah turun, stabil pasiennya, Anda boleh lakukan rujukan ke vaskes yang di atasnya, yaitu rumah sakit tipe C atau ke rumah sakit tipe B. Kemudian kalau misalnya teman-teman penyakit dalam ini menjadi kompetensi, jadi mereka tidak perlu melakukan rujukan, silahkan lakukan penata laksanaan yang sesuai dengan protokol yang biasanya kita pahami untuk penanganan dari krisis hipertensi emergensi ini. Seperti itu, Dok. Baik, terima kasih Dokter Lia. Sangat dipahami ya. Jadi memang sebaiknya apabila ada yang datang dengan kondisi emergensi maupun urgensi, dokter umum mencoba untuk menangani lebih dulu untuk gawat daruratan sebelum merujuk. Sementara untuk dokter spesialis penyakit dalam ini sudah menjadi kompetensinya. Saya pindah ke pertanyaan dari Langgeng Perdana. Izin bertanya. Sering kami menemui pasien hemodialisa datang dengan tensi lebih dari 200/110. Namun pasien merasa tidak ada keluhan, datang ke rumah sakit untuk hadir rutin. Apakah ini termasuk kegawat daruratan dan bagaimana saran untuk terapinya? Oke, terima kasih Dokter Taha. Jadi tadi pertanyaan dari mana tadi Dokter Taha? Dari Langgeng Perdana. Dari Langgeng, oke. Dari Langgeng Perdana mungkin kalau ini saya tidak tahu apakah dokter atau tidak, tapi kalau kita temukan kasus seperti ini, dia datang untuk HDR reguler, berarti pasien ini ya? Tadi? Iya. Ya. Jadi kembali ke definisi dari hipertensi krisis, yang salah satunya adalah emergensi hipertensi. Krisis hipertensi adalah peningkatan tekanan darah yang terjadi secara tiba-tiba. Jadi pada kasus Anda, yang dilihat dulu apakah peningkatan tekanan darah 200/100 itu terjadi secara tiba-tiba atau tidak. Dan biasanya target tekanan darah yang terjadi secara peningkatan yang terjadi tiba-tiba, itulah yang kita anggap sebagai krisis hipertensi. Jika tekanan darah rata-rata yang biasanya, maksudnya dia sering datang dengan HDR reguler,
tekanan darah rata-rata 200, berarti itu bukan suatu kondisi suatu kondisi krisis. Jika terjadi peningkatan yang tiba-tiba, jadi misalnya pasien ini datang sebelumnya tekanan darahnya kalau dia hadir rata-rata 140, 150, kemudian terjadi peningkatan yang tiba-tiba dalam 48 jam, itulah yang kita anggap sebagai peningkatan krisis hipertensi. Kemudian di sini kita evaluasi. Kalau dia ternyata pada kondisi, kita anggap suatu kondisi krisis hipertensi, kemudian terjadi suatu kerusakan pada target organ. Ada kerusakan target organ di kepala, di otak, maksud saya di otak, jantung, ataukah ginjal. Biasanya ginjal kalau dia sudah dengan cuci darah itu tidak lagi kita anggap memang sudah terjadi penyakit ginjal kronik. Jadi jika ada kerusakan target organ yang baru pada pasien tersebut, itulah yang kita anggap sebagai hipertensi emergensi. Tapi kalau dia sudah biasa dengan tekanan darah 200/100, bukan peningkatan yang tiba-tiba, kita tidak anggap sebagai suatu kondisi krisis hipertensi. Jadi memang dia suatu kondisi hipertensi stadium 2 yang tidak terkontrol tersebutnya. Nanti kita evaluasi kembali. Apakah dia ini sudah menggunakan obat-obat antihipertensi sebelumnya, apakah dia masuk di resistensi hipertensi atau refraktor, itu biasanya kita evaluasi. Itu untuk spesial kondisi untuk pasien-pasien yang hemodialisis. Seperti itu, Dokter Taha. Baik, terima kasih Dokter Liat, ya sangat mudah dipahami. Kemudian kita pindah ke pertanyaan berikut. Ini dari Mekdiatri. Pertanyaannya, apakah ada kemungkinan hipertensi intradialitik menjadi kegawat daruratan sebagaimana hipertensi emergensi? Kalau tadi pasien datang sebelumnya tensinya sudah tinggi, ini sementara dialisis kemudian tiba-tiba tekanan darahnya meningkat. Mohon penjelasannya, Dokter. Oke, terima kasih Dokter Taha. Jadi yang tadi kalau misalnya dia sedang menjalani terapi dialisis berarti ya, terus tiba-tiba meningkat tekanan darahnya. Berarti, oh ya. Jadi jika inilah yang kita anggap sebagai suatu kondisi krisis jika ada peningkatan tekanan darah yang secara tiba-tiba terjadi. Jadi pada waktu dia menjalani dialisis, tekanan darah pada waktu misalnya dia sebelum HD rata-rata 140, terus kita jalankan tekanan proses dialisis tersebut, terjadi perubahan tekanan darah yang cepat, melebihi tekanan darah sistol di atas 180 ataukah diastol di bawah di atas 120 secara tiba-tiba dalam proses dialisis tersebut, maka ini kita anggap suatu kondisi krisis. Apalagi kalau ada terjadi suatu ada kerusakan target organ. Paling sering pada pasien dialisis yang kita temukan, misalnya tiba-tiba pasien dialisis menjalani HD, tekanan darah tiba-tiba naik, kemudian tiba-tiba ada serangan. Ada pasien tiba-tiba tidak sadar, pasien tiba-tiba mengalami kelemahan, ataukah pasien tiba-tiba mengalami sakit dada. Itu kita harus hati-hati. Jika disertai peningkatan tekanan darah dengan adanya tanda kerusakan target organ, maka inilah yang kita sebut sebagai hipertensi emergensi. Maka kita harus melakukan tata laksana hipertensi emergensi pada kasus tersebut. Seperti itu, Dokter Taha. Jadi kita harus evaluasi, ada tidak kerusakan target organ. Nah, kalau dia ternyata ada suatu manifestasi, itu kita anggap suatu kondisi krisis emergensi yang kita perlu lakukan tata laksana dengan cepat. Seperti itu. Baik, Dokter Lia. Jadi intinya adalah peningkatan tekanan darah yang berlangsung tiba-tiba dan apakah ada kerusakan target organ yang terjadi. Ya, jadi kita evaluasi ada tidak kerusakan target organ. Kalau ada kerusakan target organ yang terjadi pada pasien yang dialisis, disertai peningkatan tekanan darah yang tiba-tiba, maka kita harus mencurigai suatu kondisi emergensi hipertensi. Oke, baik, terima kasih. Kita pindah ke pertanyaan berikut dari Baskara Dimas. Malam Dok, Om saya cuci darah dan rutin minum obat antihipertensi 4-5 macam secara teratur dan tepat waktu. Dia minumnya betul, compliance-nya sebagus, namun tensinya tidak pernah kurang dari 160. Apalagi yang harus kami lakukan, Dok? Makasih. Oke, terima kasih. Jadi Omnya ini menjalani dialisis ya, Dokter Taha? Oke, ya, pada waktu pasien yang menjalani dialisis, yang kita berarti dia merupakan suatu pasien dengan gagal ginjal. Kondisi hipertensi yang bersifat resisten atau refraktor itu menjadi sangat sering kita temukan, sehingga sangat pada beberapa kasus memang membutuhkan obat antihipertensi sampai beberapa macam. Jika pasien jika omnya tadi Dokter
Pak Baskara itu sampai mengkonsumsi 5 macam, kemudian dia tidak terkontrol, ya kita harus berpikir ini suatu kemungkinan hipertensi kah yang bersifat refraktor. Jadi dari penggolongannya untuk hipertensi sendiri ada yang kita sebut sebagai hipertensi resisten, ada yang kita sebut sebagai hipertensi refraktor. Disampaikan bahwa kapan kita anggap sebagai suatu kondisi hipertensi resisten. Hipertensi resisten jika seorang pasien sudah mengkonsumsi obat lebih dari 3 macam, di mana ada yang menganggap bahwa harus salah satunya diuretik, kemudian tetap tidak terkontrol, tidak mencapai target tekanan darah yang diharapkan. Ini yang kita sebut sebagai hipertensi resisten. Tapi jika sudah menggunakan 5 macam obat, kemudian lebih dari 5 macam obat tetap tidak terkontrol, ini kita sebut sebagai hipertensi refraktor. Nah, pada kondisi tadi Om dari Baskara itu, kita evaluasi sebenarnya dulu. Apakah obat yang digunakan ini betul dosisnya sudah sesuai? Kemudian biasanya kita aturkan dari 5 macam obat yang dikonsumsi, apakah semua obat dari berbagai jenis antihipertensi itu sudah ada? Jika sudah ada, maka kita optimalkan dulu dosisnya. Kemudian kalau dia sudah optimal dosisnya, tetap tidak terkontrol, maka kita tambahkan lagi obat antihipertensi baru. Biasanya kita evaluasi dari golongan antihipertensi apa yang digunakan. Nah, sekarang ini kan juga ada banyak obat-obat antihipertensi yang kita sebut sebagai fixed dose combination. Beberapa orang juga justru dia tidak mempan dengan obat antihipertensi yang terpisah, tapi lebih cocok dengan penggunaan obat antihipertensi yang fixed dose combination. Nah, pada kasus seperti ini mungkin kita perlu pertimbangan untuk penggunaan obat tersebut sambil kita optimalisasi dosis obat antihipertensi yang saat ini sudah digunakan. Seperti itu mungkin, Dok. Baik. Makasih Dokter Lia. Jadi memang ada juga dikenal sebagai hipertensi resistensi, di mana dia menggunakan 3 macam obat. Salah satunya adalah diuretik, namun tensinya masih belum terkontrol. Kemudian ada hipertensi refraktor, yaitu apabila sudah menggunakan 5 macam obat. Tapi harus dipastikan dulu bahwa mereka memang sudah mengkonsumsinya secara teratur ya, Dokter Lia. Jadi betul dosisnya sudah sesuai atau tidak. Jadi itu yang kita mesti perhatikan, apakah dosisnya sudah sesuai, dosisnya sudah optimal atau tidak. Jangan sampai penggunaan dosis obat antihipertensi itu belum optimal, seperti itu. Sudah paham. Baik, Dokter Lia. Terima kasih. Jelas sekali. Kemudian kita akan pindah ke pertanyaan berikut. Pertanyaan dari Samuel Baso. Pada stroke hemoragik dengan tensi 200/120, sampai berapa tekanan darah harus diturunkan? Okay. Jadi target penurunan, jadi kalau kita anggap suatu kondisi hipertensi emergensi, apalagi kalau dia target organnya adalah pada otak, maka kalau kita patokannya penurunan tekanan darah itu 20-25% dari tekanan darah awal atau dari MAP awal, itu kita harus turunkan. Itu turunkan dengan cepat, hitungan menit ke jam. Jadi biasanya kita evaluasi. Jika target tekanan darah dari tensi 200/100 tadi itu kurang lebih 20-25%, itu kita harapkan turunnya mungkin di 160 atau 170 tekanan darahnya. Kemudian itu kita penggunaan obat yang kita gunakan adalah obat antihipertensi yang intravena. Jika sudah tercapai target yang kita harapkan, maka nanti kita bisa turunkan perlahan-lahan tekanan darah tersebut, tetap dengan obat antihipertensi intravena. Biasanya sambil kita evaluasi klinis pasien, bisa juga kita langsung kombinasi dengan obat oral jika sudah tercapai targetnya. Tapi jika belum, maka kita bisa naikkan dosisnya, dosis antihipertensi intravena yang kita gunakan untuk mencapai target tekanan darah yang kita harapkan. Jadi rata-rata kita menggunakan target 20-25% dari MAP awal. Seperti itu, Dok. Oke. Baik, Dokter Lia. Teman Dokter Lia, ini ada pertanyaan lanjutan dari Baskara Dimas yang tadi menanyakan tentang hipertensi refraktor. Dia menanyakan apakah pengobatan hipertensi itu cukup dengan obat atau ada diet yang dapat diberikan pada pasien ini. Kemudian apabila sementara dalam kondisi hemodialisa, intradialitik, tiba-tiba tekanan darah naik, apakah kita bisa memberikan obat antihipertensi tambahan? Ya.
Silakan Dokter Lia. Oke, jadi tadi yang ditanyakan adalah dietnya dok ya, untuk Iya. kondisi tersebut. Jadi ini kita bicarakan adalah diet pada pasien penyakit ginjal kronik, gagal ginjal yang sudah menjalani dialisis. Yang ditanyakan ya dok ya? Iya. Ya. Iya, betul. Jadi pada waktu seorang pasien pasien gagal ginjal kita yang sudah menjalani dialisis, itu sudah mulai ada perubahan pola diet yang kita anjurkan. Pada waktu pasien penyakit ginjal kronik yang belum menjalani tindakan dialisis ataukah tindakan cangkok ginjal, rata-rata kita melakukan pembatasan di protein. Nah, itu nanti disesuaikan dengan turunnya laju filtrasi glomerulus dari pasien tersebut. Nah, pada waktu seorang pasien terjadi sudah menjalani gagal ginjal, maka protein itu bisa sudah kita tingkatkan menjadi 1,2 gram per kilogram berat badan per harinya. Yang dikaitkan dengan hipertensinya. Pada waktu kita menganggap suatu kondisi hipertensi, maka diet yang kita sarankan tetap adalah dengan pembatasan dari konsumsi natrium pada diet yang dikonsumsi sehari-hari. Rata-rata batasan yang kita berikan adalah natrium dalam makanan per harinya adalah kurang dari 2.400 mg per harinya. Nanti di sini kita lihat juga apakah pasiennya ada kelebihan cairan atau tidak. Jika ada kelebihan cairan, overload cairan, maka kita lakukan pembatasan di cairan yang harus dikonsumsi oleh pasien tersebut. Cairan ini biasanya kita acuannya adalah pada jumlah urin. Jadi tidak semua pasien yang menjalani dialisis atau gagal ginjal yang dialisis itu mengalami penurunan dari produksi urin. Jika tetap ada produksi urin, maka yang perlu kita lakukan adalah melihat kebutuhan cairan 24 jam dari produksi urinnya. Jika ternyata urinnya rata-rata misalnya 500 cc per 24 jam, maka kita bisa memberikan cairan kurang lebih 500 ditambah 300, jadi kurang lebih 800 cc per harinya. Itu untuk jadi untuk pola diet dari pasien-pasien dengan gagal ginjal itu mengacu ke pasien per pasien. Jadi kita pun lihat harus individual. Tidak semua kita pukul rata, harus pembatasan natrium, harus pembatasan protein yang dikatakan, itu tidak semua seperti itu. Jadi rata-rata kita lihat pasiennya. Kalau pasiennya dengan kondisi hiponatremi ya tidak perlu kita buru-buru untuk memberikan pembatasan natrium. Seperti itu dok. Jadi kita harus lihat juga individu per individu yang perlu kita batasi dietnya, khususnya yang menjalani dialisis. Seperti itu dok. Kemudian tadi pertanyaan kedua tentang obat apa tadi dok? Kalau saya yang kedua tadi yang tadi dari sementara dialisis kemudian tekanan darahnya naik, apakah bisa ditambahkan obat antihipertensi? Boleh. Jadi pada waktu dia selama menjalani, jadi kita lihat kembali, jika kita menganggap suatu kondisi krisis hipertensi yang misalnya disertai dengan kerusakan target organ, Anda harus melakukan pemberian antihipertensi intravena jika kita anggap suatu kondisi emergensi. Tapi jika terjadi peningkatan tekanan darah secara tiba-tiba saat menjalani dialisis tanpa adanya kerusakan target organ, Anda dapat memberikan obat antihipertensi oral pada kondisi tersebut untuk menurunkan tekanan darah. Beberapa kasus kita bisa berikan obat antihipertensi yang kita berikan secara sublingual untuk cepat menurunkan tekanan darah. Tapi jika pasiennya istilahnya tanpa ada kondisi yang harus segera kita turunkan, bukan suatu kondisi emergensi, obat oral bisa kita tambahkan pada sesi dialisis tersebut. Seperti itu Dokter Taha. Baik, betul ya, jelas sekali. Di sini juga ditanyakan kalau pasien hadir reguler datang dengan hipertensi dan udem paru, berapa target tekanan darah yang kita bisa turunkan? Oke, kalau kita anggap sebagai suatu kondisi emergensi hipertensi, tetap target tekanan darah kembali ke target awal bahwa kita harapkan dia turun 20-25% dari MAP. Cuma pada kondisi udem paru akut, yang kita pertimbangkan adalah hipertensi ini, jadi diuretik bisa kita berikan. Diuretik ini untuk penanganan dari udem paru akutnya. Tapi diuretik ini biasanya tidak menurunkan tekanan darah dengan sangat cepat. Jadi biasanya tetap kita kombinasi penggunaan antihipertensi yang short acting, misalnya kita gunakan dicardipin
Nigardipin kita dengan itu untuk menurunkan tekanan darahnya. Sedangkan di satu sisi dia dengan udem paru akut, kita bisa menggunakan diuretik di situ. Tetap target tekanan darah sama. Kalau kita anggap satu kondisi krisis hipertensi, maka sebaiknya diturunkan cepat, tapi jangan juga terlalu rendah. Karena kalau terlalu rendah pun, itu pun tidak bagus untuk suatu kondisi kerusakan target organ yang terjadi. Maka tetap targetnya adalah 20-25% dari MAP awal, seperti itu. Oh ya, baik dok. Sebenarnya saya juga menyiapkan beberapa pertanyaan, tapi kayaknya mungkin nggak bisa karena ini pertanyaan yang masuk sudah banyak sekali ya. Jadi kita lanjut ke pertanyaan berikut. Dok, untuk kasus krisis hipertensi di daerah perifer, kami mengalami banyak kendala untuk melakukan rujukan. Jadi pasiennya tidak bisa dirujuk dalam waktu yang cepat. Apakah bisa kita menggunakan 2 obat antihipertensi tablet, di mana apabila yang sediaan IV-nya tidak tersedia? Mohon penjelasan dokter. Oke. Terima kasih dok. Itu memang menjadi kendala hampir sebagian besar, terutama teman-teman yang bertugas di daerah, penyediaan obat yang menjadi sulit. Pada beberapa kasus pun kita di daerah kota pun untuk penggunaan obat antihipertensi yang intravena pun kadang tidak semuanya tersedia dengan baik. Jadi pada kondisi seperti ini, tetap kalau kita menganggap satu kondisi emergensi harus segera diturunkan. Namun tidak ada obat yang tersedia. Dokter dapat menggunakan obat oral, tapi biasanya kita tidak dengan konsumsi per oral, tapi biasanya disimpan di sublingual. Beberapa obat oral yang bisa kita gunakan sublingual, misalnya penggunaan S-inhibitor, captopril, itu kita bisa gunakan. Jadi apa fasilitas yang ada di tempat dokter bekerja, silahkan Anda gunakan, karena ini harus segera diturunkan. Kalau kita anggap emergensi ya, itu harus segera kita turunkan. Nanti kapan pasien stabil, silahkan Anda lakukan rujukan ke vaskes yang lebih di atasnya. Jika memang tidak bisa dirujuk, silahkan Anda tangani. Jadi sebagai seorang dokter umum, kita menangani seorang pasien itu memang ada standar kompetensi yang kita ketahui. Tapi jika fasilitas atau kondisi Anda tidak memungkinkan untuk melakukan rujukan, silahkan tangani pasien tersebut. Yang penting sesuai dengan protokol dan dengan pengawasan. Itu yang paling penting, untuk pengawasan. Ya, daripada ada sesuatu yang terjadi pada pasien, lebih baik Anda tangani. Untuk apa kita buru merujuk, tapi nanti dalam istilahnya sistem rujukan ternyata misalnya Anda bertugas di daerah yang sangat terpencil di suatu kepulauan, kemudian untuk merujuk sulit, silakan Anda tangani. Tidak usah buru untuk merujuk. Stabilkan pasien tersebut dengan fasilitas yang ada, kemudian setelah Anda yang penting evaluasi terus-menerus kondisi pasien. Jika memungkinkan, kita pantau secara berkala. Kalau saya rasa, kalaupun di puskesmas ada ruangan perawatan khusus yang kita evaluasi. Yang penting ada monitor untuk terus kita evaluasi. Biasanya tekanan darah kita monitor sampai per 15 menit untuk nilai apakah tekanan darahnya menurun atau tidak. Seperti itu dok. Jadi gunakan fasilitas yang ada. Tidak usah terlalu takut. Yang penting Anda tahu protokolnya. Tapi jika tidak ada fasilitas itu di tempat Anda bertugas dan tidak memungkinkan rujukan, gunakan fasilitas yang ada, walaupun dia obat oral, silahkan. Seperti itu, dok. Baiklah. Jadi intinya, gunakan modalitas yang ada sebaik mungkin, dengan harapan menurunkan tekanan darah. Yang penting selama obat yang kita gunakan bukan kontraindikasi, dokter Lia ya. Kemudian, ada pertanyaan lagi ini. Kalau pasien datang untuk hemodialisa, tekanan darahnya 200, apakah pasien bisa dilakukan dialisa atau harus diturunkan dulu tekanan darah kemudian baru melaksanakan hemodialisa? Terima kasih dok. Jadi pasiennya datang dengan tekanan darah yang tinggi secara tiba-tiba. Jika kita menganggap suatu pasien ini misalnya sebelum menjalani dialisis ternyata terjadi peningkatan tekanan darah yang terjadi tiba-tiba, kemudian disertai dengan kerusakan target organ, maka tekanan darah kita harus turunkan dulu. Karena tekanan darah yang tinggi, apalagi kita anggap suatu kondisi krisis, emergensi, hipertensi, kemudian kita mulai suatu proses dialisis, itu bisa berbahaya bagi pasien. Maka ini karena kondisi kegawat daruratan, Anda harus tangani dulu penurunan tekanan darahnya. Kemudian setelah itu, nanti kita evaluasi apakah perlu kita lakukan tindakan dialisis atau tidak. Biasanya rata-rata kita lakukan observasi dengan rawat inap pasien, dirawat di ICU. Ketika kondisi pasien stabil, kondisi kerusakan target organ yang kita
anggap terjadi pada pasien itu sudah tertangani, misalnya udah luka, ada dengan stroke yang ada sudah tertangani, maka kita bisa lakukan tindakan dialisis. Tapi yang tadi sama dengan pertanyaan sebelumnya, jika ternyata peningkatan tekanan darahnya terjadi intradialisis, yang terjadi peningkatan secara tiba-tiba, maka kita bisa tetap menjalankan dialisis tapi sambil penanganan hipertensinya. Jadi dengan pemberian obat antihipertensi intravena kalau kita anggap suatu kondisi yang emergensi. Itu bisa kita lakukan, Dok. Tapi pada beberapa kondisi kita lihat kembali kasus per kasus. Jika terjadi perubahan hemodinamik yang kurang bagus pada pasien, biasanya rata-rata tekanan darah hemodialisis kita hentikan sementara sambil kita stabilisasi hemodinamik pasien. Seperti itu, Dokter Taha. Baik, makasih banyak Dokter Lia. Ada pertanyaan berikutnya adalah bahwa kalau pasien datang dengan hipertensi emergensi dan kita berusaha mengatasinya dalam hitungan menit dengan jam menggunakan antihipertensi intravena, kapan kita men-switch ke penggunaan oral, Dokter? Mohon penjelasan. Oke, terima kasih Dokter Taha. Jadi jadi kapan kita mengubah obat intravena ini ke obat oral, seperti itu ya. Jadi jika sudah tercapai target penurunan tekanan darah yang kita harapkan, yang tadi saya bilang 20-25% tersebut sudah tercapai, kita evaluasi, maka kita biasanya tidak buru-buru menghentikan obat antihipertensi intravena yang kita gunakan. Jadi yang kita lakukan adalah memberikan obat oral sambil tetap memberikan obat antihipertensi intravena tersebut. Itu jalan bersamaan biasanya. Karena obat oral yang kita berikan itu tidak langsung bekerja. Dia biasanya bekerja rata-rata 6-8 jam setelah obat tersebut dikonsumsi. Sehingga kita berikan sebelum kita men-switch ke oral, kita sudah mulai tidak menghentikan dulu obat antihipertensinya. Jadi kita mulai obat oral, kemudian tetap antihipertensi intravenanya kita jalankan. Itu jika sudah tercapai target tekanan darah yang kita harapkan. Nanti pelan-pelan setelah itu, biasanya rata-rata 6-8 jam setelah kita anggap obat oral itu sudah bekerja, barulah kita pelan-pelan menurunkan dosis, kemudian menghentikan obat antihipertensi intravena yang kita gunakan. Kemudian itu kita lanjut tuh penggunaan obat oral yang kita pilih pada kasus tersebut. Gitu, Dokter. Oke, baik. Jadi artinya setelah kita mencapai target tekanan darah pada pasien hipertensi emergensi, tidak dengan seketika kita mengganti atau men-switch obat antihipertensi dari IV ke oral ya. Kalau sudah kita menunggu pergantian itu ada tentang waktu sekitar 6 jam. Artinya setelah pemberian obat oral 6 jam kemudian baru bisa di stop IV-nya, Dok ya. Iya. Nah, jadi jangan kita buru-buru menghentikan obat intravena. Beberapa kasus sering seperti itu, obat oral masuk langsung dihentikan. Akhirnya langsung tekanan darah langsung fluktuatif naik karena obat oral tersebut belum bekerja. Ya, rata-rata kan obat oral itu ada peaknya, kapan dia konsentrasinya mulai bekerja dalam darah, rata-rata 6-8 jam. Jadi jangan buru-buru menghentikan obat intravena yang kita gunakan untuk menurunkan tekanan darah dari pasien tersebut. Baik, terima kasih. Kita pindah ke pertanyaan berikut. Apakah target tekanan darah pada pasien hipertensi emergensi usia tua dengan usia muda targetnya sama, Dok Lia, ataukah ada perbedaan? Oke, jadi ini berdasarkan usia, Dok ya. Jadi kalau kita bicara tentang target tekanan darah itu ada GNC, namanya kita Joint National Committee, itu yang terbaru yang GNC 8. Itu membagi target penurunan target tekanan darah itu berdasarkan ada yang berdasarkan usia, tapi kita biasanya dilihat dulu ada tidak faktor resiko. Jika dia ada faktor resiko kardiovaskular seperti diabetes, penyakit jantung koroner, maka target tekanan darah itu kurang dari 140/90. Nah, jika dia ternyata berusia di atas 60 tahun, dengan faktor resiko tersebut tetap targetnya adalah kurang dari 140/90. Tapi jika tanpa faktor resiko dengan pasien hipertensi di atas 60 tahun, target tekanan darah adalah kurang dari 150/90. Seperti itu, Dok. Itu dari GNC 8. Itu yang biasanya kita gunakan saat ini untuk menurunkan tekanan darah pasien-pasien kita. Cuma yang penting kita perhatikan di sini adalah
apakah pasien tersebut baru pertama kali menggunakan obat antihipertensi atau tidak. Jika dia ternyata berusia di atas 60 tahun dan baru menggunakan obat antihipertensi, ternyata tekanan darahnya misalnya kisarannya 160 ataukah 170, mungkin kita nilai juga apakah memang kita mau langsung turunkan di bawah 150 atau per 90 atau tidak, ataukah kita cukup menggunakan obat dengan dosis kecil. Jadi beberapa kondisi jika ini pertama kali diberikan obat antihipertensi pada usia tua, sebaiknya kita lihat-lihat juga kondisi apakah memang perlu kita dengan target 150 per 90 tersebut. Ada beberapa kasus kita biarkan dengan 160 tanpa obat antihipertensi pun tidak masalah jika itu memang bukan suatu kondisi, jika tanpa suatu risk factor seperti itu. Jadi kalau murni cuma hipertensi, kecuali dia dengan diabetes, dia dengan suatu kondisi penyakit jantung koroner, biasanya targetnya kita tetap di bawah 140 per 90. Seperti itu, Dokter Tata. Nah, baik, terima kasih. Kita tinggalkan sebentar hipertensi, mungkin nanti kita kembali lagi. Saat ini ada pertanyaan mengenai bagaimana, apakah penyebab kondisi hiponatremia pada pasien dengan penyakit ginjal kronik, apa penyebabnya dan bagaimana penanganannya? Oke, terima kasih. Jadi suatu kondisi ketidakseimbangan cairan dan elektrolit juga merupakan suatu kondisi yang sering kita temukan pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik. Nah, kalau kita bicara tentang hiponatremia, berarti natrium darah itu mengalami penurunan. Itu ada banyak sekali penyebabnya sebenarnya. Kalau kita hubungkan dengan penyakit ginjal kronik, hampir sebagian besar ada beberapa. Jadi hiponatremia ini ada, kita bagi dulu berdasarkan status volumenya. Ada yang euvolum, volumenya tetap sama, ada yang hipovolum, ada yang hipervolum. Pada kondisi hipervolum misalnya terjadi overload cairan dengan hiponatremia. Jadi bisa terjadi suatu kondisi hiponatremia dengan hipervolum. Itu biasanya terjadi pada kondisi yang overload cairan. Ini sangat sering kita temukan pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik. Ataukah kemudian ada yang euvolum itu bisa juga karena misalnya ada suatu kondisi infeksi, dehidrasi, kekurangan cairan, itu bisa kita temukan pada kondisi hiponatremi dengan hipovolum. Jadi ada banyak sekali sebenarnya penyebabnya. Jadi tata laksananya mengacu ke apa kondisi hiponatremi yang terjadi pada pasien tersebut. Jika suatu kondisi hiponatreminya tersebut bersifat yang hipovolum, biasanya kita tangani apa yang menjadi etiologinya, sama dengan yang hipervolum. Ataukah pada kondisi hiponatremi akibat misalnya hiperglikemi, maka gula darahnya yang kita tangani sambil kita pengawasan saja untuk natriumnya. Nah, ini yang kita harus lihat satu persatu apa kira-kira yang terjadi pada pasien tersebut. Jadi tidak semua, kalau kita bicara tentang hiponatremi, ini yang kita lihat dulu apa etiologinya. Nah, ada yang kita sebut juga penata laksanaan yang bersifat akut atau kronik. Nah, pada kondisi hiponatremia akut, biasanya kita tidak melihat lagi apa etiologi yang terjadi pada pasien itu, tapi kita menganggap ini perlu kita segera tangani, maka kita bisa memberikan koreksi natrium dengan penggunaan NaCl 3%, itu biasanya pada kondisi hiponatremia akut yang kita berikan segera, itu biasanya kita berikan 100 cc, kemudian kita evaluasi kembali. Jika kita anggap sudah tertangani, baru kita evaluasi untuk pemberian NaCl 3% dengan maintenance cairan selama 24 jam atau 48 jam tergantung kebutuhan dari pasien tersebut. Seperti itu, Dok. Jadi kita nilai dulu kondisinya akut atau kronik, kemudian kita nilai etiologi yang menjadi penyebab atau yang mendasari kondisi hiponatremi pada pasien. Baik, Dokter. Ya, jadi memang kita harus bedakan apakah kondisi ini terjadi akut atau kronik. Baik. Pertanyaan berikut adalah, kita tahu bersama bahwa pada pasien dengan penyakit ginjal kronik sering terjadi hiperkalemia. Apa penyebabnya menyebabkan hiperkalemia? Kemudian apabila pasien disarankan untuk melakukan hemodialisa, biasanya dilakukan hemodialisa berapa kali sehingga kaliumnya menjadi normal? Penyebab hiperkalemia tadi, Dok, ya? Iya. Pada pasien ginjal kronik, nah, penyebab hiperkaleminya, kemudian untuk menurunkan kadar kalium dengan tindakan hemodialisa itu berapa kali biasanya? Oke, jadi kondisi hiperkalemi merupakan satu kondisi yang kita anggap adalah salah satu
komplikasi yang terjadi akibat kerusakan dari ginjal. Pasien dengan penyakit ginjal kronik rata-rata itu mulai bisa mengalami gangguan elektrolit itu pada stadium penyakit ginjal rata-rata pasien stadium 3B. Jadi ini bisa terjadi sudah terjadi gangguan elektrolit. Salah satunya adalah hiperkalemi. Kenapa bisa terjadi hiperkalemi? Karena salah satu fungsi ginjal adalah mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Karena ginjal mengalami gangguan fungsi untuk mengatur ini, maka kalium yang harusnya keluar atau yang stabil yang dalam darah menjadi tidak bisa keluar sehingga terakumulasi di dalam darah. Inilah yang bisa terjadi pada pasien dengan penyakit ginjal kronik. Itu kalau boleh kita anggap sebagai penyakit ginjal kronik sebagai penyebabnya. Penyebab-penyebab lain di luar kondisi penyakit dari penyakit ginjalnya sendiri, misalnya penggunaan obat-obatan. Ternyata pasien dengan penyakit ginjal kronik tersebut mengkonsumsi obat-obat yang beresiko meningkatkan kadar kalium, misalnya penggunaan ACE inhibitor atau ARB, ataukah dia misalnya diet dengan atau konsumsi makanan yang tinggi kalium. Maka banyak penyebab yang bisa menyebabkan peningkatan kalium pada pasien tersebut. Tapi hampir sebagian besar kalau kita bicara tentang penyakit ginjalnya, ya karena kerusakan ginjalnya sendirilah yang menyebabkan akumulasi dari kalium di dalam darah, sehingga bisa menyebabkan hiperkalemi yang biasanya diperberat dengan faktor-faktor pencetus lain, itu yang dari luar, penggunaan obat kah, diet kah, sehingga kondisi hiperkalemi ini menjadi sering kita temukan pada pasien dengan penyakit ginjal kronik. Nah, kemudian tadi bagaimana kita mengkoreksi hiperkalemi pada pasien dengan dialisis. Jika seorang pasien yang menjalani dialisis, kita menganggap bahwa dialisis ini akan mengambil alih fungsi ginjal yang tidak dapat mengeluarkan kaliumnya. Jadi jika dia sudah menjalani dialisis rutin, berarti kita harusnya berharap bahwa kalium darahnya itu normal, bukan tinggi. Nah, kalau dia sudah reguler menjalani dialisis, kemudian tetap terjadi hiperkalemi, maka kita tadi observasi, apakah ada suatu kondisi pada pasien ini yang memicu terjadi hiperkalemi? Apakah dietnya terlalu sering tinggi kalium? Misalnya dia sering banyak mengkonsumsi buah, ataukah ada obat-obatan yang beresiko menyebabkan peningkatan kalium pada pasien ini? Jadi itu kita observasi. Ataukah kita nilai, jangan sampai dia menjalani dialisis, tapi dialisis yang kita berikan atau presepan dialisis yang kita berikan itu istilahnya tidak mencapai adekuasi, tidak sesuai. Yang kita harapkan dia mengkoreksi untuk kondisi hiperkalemi ternyata tidak terkoreksi. Maka ini biasanya tugas dari teman-teman yang bertugas di unit dialisis untuk mengawasi. Jika ada seorang pasien dengan dialisis reguler tapi tetap hiperkalemi, biasanya kita evaluasi semua faktor resiko, faktor-faktor apa saja yang bisa meningkatkan kalium pada pasien, termasuk adalah presepan dialisisnya. Jangan sampai presepan dialisisnya itu belum terlalu baik atau tidak tercapai adekuasi dialisis sehingga kondisi hiperkalemi ini tetap terjadi pada pasien. Seperti itu, dokter. Artinya dengan tindakan hemodialisa diharapkan kaliumnya akan bisa dikeluarkan dan kondisi hiperkalemi bisa teratasi, dokter ya. Oke, kemudian kita pindah pertanyaan berikut, pertanyaan dari Lina Latifa. Saya sebagai dokter layanan primer, bagaimana untuk preventif pasien-pasien rujukan balik dengan diagnosa hipertensi dan diabetes? Bagaimana untuk kontrol ginjalnya, dok? Kapan saja saya boleh melakukan pemeriksaan fungsi ginjal? Dan apa warning sign-nya? Jadi, pasien dokter pelayanan primer seringkali mendapat rujukan balik dari dokter spesialis penyakit dalam maupun dari konsultan ginjal, pasien dengan hipertensi dan DM. Nah, kapan dokter pelayanan primer itu mulai curiga fungsi ginjal pasien ini terganggu? Dan yang kedua, berapa lama biasanya dilakukan orang dokter umum untuk melakukan tata laksana secara komprehensif? Pada beberapa kondisi, misalnya terjadi suatu kondisi emergensi atau urgensi, kemudian dirujuk ke vaskes yang di atasnya, maka jika pasien tersebut sudah mengalami perbaikan atau terkontrol hipertensinya, maka memang syaratnya adalah, apalagi kalau zaman BPJS sekarang, itu kita harus melakukan rujukan balik ke vaskes awal yang merujuk. Nanti di situ peran dokter umum untuk melanjutkan terapi. Nah, jika kita menganggap ini suatu kondisi hipertensi primer, Anda sebagai seorang dokter umum di layanan primer wajib melakukan tata laksana yang sama pada pasien itu sesuai dengan tata laksana sebelumnya sambil kita mengevaluasi.
apakah target tekanan darah ini tetap sama, ataukah tetap tercapai, ataukah ada perubahan dari obat. Itu nanti Anda bisa melakukan modifikasi penanganan pada waktu Anda menerima rujukan balik dari dokter yang di vaskes yang lebih di atas. Jadi Anda bisa melakukan penanganan secara komprehensif untuk hipertensi primer. Nah, kapan kita lakukan pemeriksaan fungsi ginjal? Yang perlu Anda ketahui bahwa hipertensi merupakan salah satu etiologi dan menjadi risk factor dan menjadi salah satu etiologi dari penyakit ginjal kronik, dan tekanan darah yang tidak terkontrol merupakan risk factor untuk perburukan fungsi ginjal. Sehingga disarankan bahwa untuk semua pasien hipertensi, walaupun saat Anda temukan di awal tanpa adanya kerusakan fungsi ginjal, paling tidak setiap 6 bulan sampai 1 tahun perlu melakukan evaluasi fungsi ginjal walaupun tanpa keluhan. Nah, jika ternyata pasien hipertensi tersebut Anda temukan suatu kerusakan, ada istilahnya perburukan atau penurunan fungsi ginjal, maka Anda tentukan dulu dia masuk di penyakit ginjal kronik tahap apa. Jika dia masuk di tahap yang lebih berat, misalnya di tahap 4 sampai tahap 5, maka Anda perlu melakukan monitoring fungsi ginjal itu bisa antara 1 sampai 3 bulan. Tapi jika kita temukan ternyata pasien hipertensi tersebut sudah mengalami perburukan atau gangguan fungsi ginjal, tapi di tahap yang lebih di atas, misalnya tahap 1, tahap 2, maka evaluasi fungsi ginjal itu tidak perlu terlalu sering. Bisa per 3 sampai 6 bulan kita lakukan evaluasi fungsi ginjal. Jadi mengacu ke kerusakan ginjal yang terjadi. Tapi kalau misalnya murni hipertensi, memang wajib kita lakukan screening ada tidaknya kerusakan ginjal, karena salah satu komplikasi jangka panjang bisa terjadi adalah kerusakan pada ginjal pada pasien hipertensi. Itu biasanya kita cukup lakukan monitoring 6 atau sampai 12 bulan pada pasien-pasien tersebut. Seperti itu, dokter. Baik, makasih dokter. Ya, jadi memang kalau pasien dengan riwayat hipertensi, apalagi dengan diabetes mellitus, maka dokter-dokter pada pelayanan primer harus aware bahwa kondisi seperti ini kalau tidak ditangani secara baik akan berkelanjutan dengan gangguan pada fungsi ginjalnya. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Dr. Lia bahwa kegawat daruratan di bidang penyakit ginjal kronik itu seperti kondisi uremia, kemudian hiperkalemi, ada udem paru, kemudian asidosis metabolik. Nah, kondisi-kondisi seperti ini, apa pasien yang datang dengan kondisi seperti ini langsung dilakukan hemodialisa, atau apakah kita bisa melakukan tindakan konservatif sebelum dilakukan hemodialisa? Silakan. Terima kasih. Jadi untuk indikasi dialisis berarti yang ditanyakan, indikasi dialisis untuk pasien misalnya dengan suatu kondisi kegawat daruratan. Jadi ada satu kondisi akut yang menjadi indikasi untuk menjalani dialisis, yaitu yang tadi saya sebutkan, jika terjadi suatu kondisi hiperkalemia yang tidak tertangani, jika sudah dilakukan koreksi hiperkalemia tetap tidak tertangani, maka tindakan dialisis bisa menjadi pilihan untuk mengkoreksi hiperkalemia pada pasien tersebut. Atau terjadi satu kondisi asidosis metabolik yang dimaksud jika dilakukan koreksi intravena ternyata tidak perubahan, dialisis menjadi pilihan pada kondisi tersebut. Udem paru juga seperti itu. Jika terjadi suatu kondisi udem paru, kemudian pada pasien sudah diberikan terapi untuk mengurangi udem paru tapi tetap tidak tertangani, maka perlu dilakukan tindakan dialisis. Sama halnya dengan kondisi hiponatremia maupun hipernatremia, disnatremia kita sebutnya. Jika setelah dilakukan koreksi tidak ada respon dengan pengobatan, maka tindakan dialisis perlu kita lakukan pada kasus-kasus tersebut. Ensefalopati uremicum juga pilihan. Ensefalopati uremicum yang terjadi tiba-tiba itu perlu kita lakukan dengan tindakan dialisis. Seperti itu, dokter. Jadi itu menjadi indikasi dialisis. Itu kalau kondisi yang bersifat akut pada pasien dengan, baik itu akut pada pasien penyakit ginjal atau akut karena akut kidney injury atau gangguan ginjal akut. Oke, jadi secara filosofinya apabila pasien datang dengan kondisi akut pada penyakit ginjal kronik, maka tidak langsung kita melakukan tindakan hemodialisa. Kita akan mencoba mengatasinya secara konservatif. Kita coba atasi misalnya overloadnya dengan mungkin pemberian diuretik, kemudian asidosis metaboliknya kita coba atasi dengan pemberian NABIC. Kemudian pada udem paru mungkin bisa diberikan diuretik.
kondisi-kondisi ini coba kita atasi secara konservatif, dan apabila tidak teratasi dengan tindakan tersebut, baru kita pikirkan untuk dilakukan tindakan hemodialisa. Ya, itu dokter Lia. Iya, Ya, oke. Ini ada pertanyaan lagi tentang hipertensi. Ditanyakan, kalau pasien datang dengan keluhan vertigo dan sakit kepala, apakah dengan tensi di atas 200, apakah ini termasuk suatu krisis hipertensi? Apakah dia hipertensi emergensi atau urgensi? Oke. Silakan dokter. Terima kasih dokter Taha. Jika kita anggap dia datang dengan tekanan darah 200/100 tadi ya, 120. Iya. Jika dia datang dengan kondisi yang kita anggap satu kondisi yang jadi peningkatan tiba-tiba tekanan darah, kemudian datang dengan vertigo, dan kita perlu evaluasi apakah vertigo yang terjadi pada pasien ini akibat suatu kerusakan target organ. Paling sering kita temukan orang pasien vertigo ternyata disertai dengan gangguan pada otak, misalnya gejala awal dari stroke. Maka kalau itu terjadi disertai dengan peningkatan tekanan darah yang tiba-tiba, ya kita anggap sebagai suatu kondisi hipertensi emergensi. Maka kita perlu lakukan penurunan tekanan darah yang cepat, kemudian sambil kita evaluasi seperti itu dok. Kemudian kalau kita menganggap ini misalnya vertigonya bukan suatu kondisi yang baru atau proses yang lama disertai dengan peningkatan tekanan darah, ternyata tekanan darahnya sudah biasa tinggi, maka kita tidak perlu buru-buru menganggap ini suatu kondisi krisis atau apalagi emergensi. Jadi kita nilai. Jadi yang perlu kita kaji di sini adalah kapan mulai mengeluhkan keluhan tersebut, vertigo tersebut. Kemudian vertigo yang dikeluhkan ini apakah murni, kadang kan vertigo juga banyak penyebabnya, ada vertigo yang perifer maupun sentral. Jadi yang kita perlu awasi apakah vertigo yang terjadi akibat gangguan sentral, khususnya kerusakan pada otak. Maka jika ada kerusakan pada otak, maka kita anggap ini sebagai suatu kondisi hipertensi emergensi. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter Lia. Ini sangat ramai sekali pertanyaannya. Semua sangat antusias ya. Jadi mungkin kita punya waktu tinggal 1 sampai 2 menit. Mungkin kita ambil kesimpulan saja dokter Lia, bahwa kegawat daruratan di bidang ginjal hipertensi itu cukup banyak. Dimulai dengan hipertensi, di mana hipertensi itu pada krisis hipertensi kita bagi 2, emergensi dan urgensi, di mana kondisi tekanan darah di atas 200 dan diastoliknya di atas 110, atau kemudian apabila diikuti dengan kondisi target organ damage, maka dia diindikasikan sebagai hipertensi emergensi yang perlu penanganan secepatnya, yaitu dengan pemberian antihipertensi IV untuk menurunkan tekanan darah dalam hitungan menit ke jam. Sementara kalau urgensi kita bisa menurunkan dalam hitungan jam ke hari dan bisa diberikan dalam bentuk oral. Di samping itu kondisi-kondisi akut pada penyakit ginjal kronik seperti kondisi asidosis metabolik, hiperkalemi, kesadaran menurun, itu semua kita tangani dulu dengan pemberian konservatif sebelum kita pindah ke hemodialisa. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, cuman karena waktu kita terbatas, nanti kalau ada yang mau berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter Lia, bisa di Rumah Sakit Wahidin, beliau bertugas di sana, juga Rumah Sakit Awal Bros ada polinya, dan ada tempat praktek di Apotik Wijaya Sultan Alauddin. Silahkan datang untuk berkonsultasi lanjut. Kemudian kami juga dari panitia WKD mengingatkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 pukul 20 ada Insta Live juga dengan judul gangguan ginjal akut dan penyakit ginjal kronik yang akan dibawakan oleh Dr. Hasim Kasim, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, dengan dimoderator oleh Profesor Dr. Hairani Rashid, MKes, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, spesialis gizi klinik. Demikian teman-teman sejawat Insta Live. Alhamdulillah kita sudah selesai pada acara malam ini. Ketemu kembali dalam minggu depan. Oke, terima kasih Dokter Taha. Terima kasih Dokter Lia, terima kasih banyak. Dadah.